Oke, baik, kembali lagi dengan saya Agung Juansyah yang kali ini akan membuat learning journal yang membahas tentang kelompok 4, yaitu membahas tentang perihal Computer Assisted Reporting, jurnalisme data, dan jurnalisme sains. Manajemen produksi, Departemen Produksi pada Divisi Pemberitaan News. Pengertian jurnalisme. Jurnalisme adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan informasi atau berita yang bersifat aktual kepada masyarakat melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital lainnya. Tujuan utama jurnalisme adalah untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan relevan kepada publik agar mereka dapat memahami kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka dan membuat keputusan yang informasional. Lalu ada ciri khas jurnalisme. Yang pertama mencari fakta, yang kedua objektivitas, yang ketiga kecepatan dan ketepatan, yang empat penyebaran informasi, lalu yang terakhir adalah pemberdayaan publik. Lalu Computer Assisted Reporting atau disebut CARE sendiri. Computer Assisted Reporting adalah metode jurnalisme yang menggunakan teknologi komputer seperti perangkat lunak, analisis data untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi dalam laporan berita. Sejak pertama kali digunakan oleh CBS pada tahun 1952 untuk menganalisis hasil pemilu Amerika Serikat, CARE terus berkembang dengan perangkat menganalisis hasil pemilu AS CARE. Lalu setelah berkembang itu menggunakan perangkat lunak yang lebih canggih lagi seperti Excel, SOL, dan R yang membantu jurnalis menggali informasi dari dataset besar. Tahapan-tahapan jurnalisme CARE: identifikasi masalah, menentukan isu dan rumusan pertanyaan penelitian, lalu pengumpulan data, kumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan, lalu pembersihan data. Publik, perbaiki kesalahan dan format data agar siap dianalisis. Lalu analisis data, gunakan statistik atau visualisasi untuk menemukan pola atau tren. Interpretasi, pahami makna hasil analisis dalam konteks yang jelas. Tahapan-tahapan jurnalisme CARE itu ada beberapa tahapan, yaitu penulisan dan penyajian, gabungkan hasil ke dalam laporan lengkap dengan grafik atau tabel. Sertifikasi, cek ulang untuk memastikan akurasi dan kesesuaian dengan etika jurnalistik. Publikasi, sebarkan laporan melalui media yang tersedia, lalu dievaluasi, tinjau dampak dan dapatkan feedback untuk perbaikan ke depan. Jurnalisme data. Jurnalisme data fokus pada penggunaan data besar untuk menemukan pola atau informasi penting yang disajikan dalam bentuk visualisasi data. Teknik ini membantu jurnalis membuat berita yang lebih berbasis fakta dan informatif. Jurnalisme data mengandalkan analisis data untuk menemukan pola atau informasi relevan yang disajikan dalam bentuk visual sehingga lebih mudah dipahami. Hasilnya dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik atau infografis untuk mempermudah pemahaman pembaca. Lalu ada tahapan-tahapan dalam jurnalisme data. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk grafis dan infografis, tulisan laporan, gabungkan data dan narasi untuk pembaca, verifikasi, pastikan akurasi dan patuhi etika jurnalistik. Lalu ada publikasi, bagikan laporan melalui media, evaluasi, tinjau dampak, dan kumpulkan umpan balik. Lalu kita masuk ke jurnalisme sains. Jurnalisme sains sendiri melibatkan sains untuk menyampaikan informasi yang lebih mendalam dan edukatif. Ini melibatkan kolaborasi dengan ilmuwan dan penggunaan data ilmiah yang disederhanakan agar mudah dipahami publik. Tujuan utama jurnalisme sains adalah menyajikan informasi ilmiah dengan akurasi dan tanpa asumsi top-down, mendorong diskusi terbuka antara ahli dan masyarakat. Komunikasi sains yang efektif dapat membantu menangkal misinformasi dan memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat dalam mengambil keputusan. Lalu ada manajemen produksi pada divisi pemberitaan news. Manajemen produksi dalam divisi pemberitaan mencakup perencanaan pengorganisasian dan pengendalian sumber daya untuk menghasilkan konten berita yang berkualitas, efisien, dan sesuai kebutuhan audiens. Departemen produksi berfungsi sebagai tulang punggung yang mengubah ide menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi publik melalui tahapan pengumpulan informasi hingga penyebaran di berbagai platform. Tugas manajemen produksi ada pula, yaitu perencanaan dan koordinasi, pengelolaan sumber daya, pemantauan kualitas, pengarahan proses produksi, pemenuhan deadline. Tugas pertama produksi itu mengumpulkan data dan mengolah data, memproduksi berita, desain dan penyajian, pengeditan dan penyuntingan, lalu ada penyebaran berita.
Mungkin sekian dari saya, sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.